Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Apa kabar para pecinta horor dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan saya, Mas Wahyu. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Kualat di Tol Cipularang. Malam itu, sebuah mobil truk pengangkut barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk. Kemeja yang ia kenakan kekecilan sehingga kancing tengahnya copot, memperlihatkan perutnya yang buncit. Kepalanya botak dan kulitnya hitam kecoklatan. Ia mengenakan cincin ake keberuntungannya. Di dalam mobil, ia memutar lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk saat mengemudi. Sementara itu, Makminah, seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang, tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Makminah tidak menghampiri suara itu. Ia tahu itu adalah sebuah pertanda kalau akan ada kecelakaan lagi di jalan tol Cipularang. Makminah hanya bisa berdoa semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat. Kalaupun tidak, semoga diampuni dosanya. Sopir truk mengangguk-angguk kepalanya mengikuti irama. Sesekali ia bernyanyi. 1-2 kendaraan ia salip dengan baik. Sampai tiba-tiba lampu mobilnya menyorot seseorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia menginjak rem dan membuat mobilnya berhenti tepat di dekat wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat. "Bang, tolongin aku. Suamiku nurunin aku di sini. Dia marah. Aku numpang sampai keluar tol ya bang," kata wanita itu. Ia memohon dengan ekspresi wajahnya yang cemas dan memelas. "Walah mbak, tega banget suaminya. Ya sudah, ayo naik," jawab pengemudi itu sembari membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan, ia bercerita banyak hal tentang kekasaran suaminya, yang juga rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Sopir truk itu sesekali mengangguk dan menimpali untuk basa-basi saja. Lalu, entah apa yang terjadi, tiba-tiba sopir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol dari kejauhan. Setelah mobilnya semakin dekat, ternyata kerayaman itu adalah pasar tradisional yang sangat begitu ramai. Namun, ia merasa ada yang aneh. Tak hanya lantaran di tengah jalan, orang-orang yang ia lihat juga berwajah pucat, wajahnya murung. Sopir truk itu lantas menghentikan laju mobilnya. Ia sengaja tak mematikan mesin mobilnya. Lampu mobil truknya dibiarkan menyorot dan membelah keramaian pasar di tengah jalan tol. "Mbak, tunggu di sini. Aku cek dulu." Ia turun dari mobil. Langkahnya gontai saat mendekati keramaian. Bahkan, ia pun turut masuk di tengah orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli pada umumnya, menggunakan uang yang biasa dilihat. Namun, sopir itu masih terheran-heran. Kenapa ada pasar di tengah jalan tol? Ia terus berjalan semakin ke tengah kerumunan. Saat ia menghentikan langkah, hampir semua orang di pasar misterius itu tertuju padanya. Ekspresi mereka datar dan dingin. Wajah mereka yang pucat terkesan begitu mengerikan. Sesaat sebelum ia hendak
lari kembali ke mobil. Tiba-tiba ia ditabrak sebuah truk bermuatan pasir. Pria itu tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. "Kenalkan, namaku Asep." Ya, seperti nama orang Sunda. Dan memang betul, aku orang Sunda dari Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu ya yang mau aku ceritakan. Ini tentang soal jalan tol Cipularang, dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan Dian. Mereka meninggal satu persatu dengan sangat mengenaskan. Dan kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang. Kami kualat. Oh ya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku juga baca sebuah berita kecelakaan mobil truk di tol Cipularang. Sopirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu angker, dan kita harus sopan saat melintasinya. Baiklah, aku mulai dari awal ya. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kuala tol Cipularang? Aku yakin seharusnya aku juga sudah mati kalau saja tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-teman yang lain untuk liburan ke Bandung. Sialnya, dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari. Katanya biar seru-seruan di jalan. Sebenarnya, dari awal aku tidak setuju dengan ide itu. Sebab tol Cipularang yang kami lintasi itu sangat berbahaya. Lebih tepatnya angker. Namun, John tetap bersikukuh berangkat ke Bandung malam hari. Akhirnya aku dan yang lain pun terpaksa mengalah. Kami mengiyakan. Kami menyewa mobil MPV yang bisa buat 5 orang. Aku yang menyetir, sementara Bram duduk di sampingku. John duduk di baris kursi belakang, dan yang lainnya duduk di tengah. Aku putar lagu pop barat yang membuat suasana semakin asik. Mobil yang kami kendari pun dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang. "Guys, jangan lupa baca doa. Jangan pada berisik. Ini tol Cipularang," kataku mengingatkan sambil terus mengemudi. "Oke Sep, laksanakan," sahut Dian sambil bercanda. "Halalah, Sep, zaman sekarang masih percaya sama setan," sahut si John dari kursi baris ketiga. "Us, jangan gegabah loh," timpal si Mary. "Ya John, hati-hati, ini tuh tol angker loh," Bram membela. Berhenti dulu dong, kebelet pipis nih gue," pinta si John. "Anjir, ntar aja dah, di rest area aja," kataku dengan sedikit kesal. "Gila, gak kuat gua, please berhenti," John memaksa. Perlahan ku tepikan mobil yang ku kemudikan. 1-2 kendaraan melewati kami. Lampu dan mesin mobil tetap kunyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak mobil lain. "John, pakai botol kencingnya ya, jangan sembarangan." "Eleh, ribet kau Sep." Ternyata dia malah mengencingi pembatas jalan. Gemericik suara kencingnya terdengar jelas, memecah keheningan. "Woi, wah, bener-bener lu John." Aku kesal melihat perbuatannya. Ia mengencingi pembatas jalan yang ada tanda silang warna putih. Entah tanda apa, aku sendiri tidak tahu. "Kesambet baru tahu loh John," delik Bram dengan nada yang sangat marah. Setan lagi, kebanyakan nonton horor lu pada ya." "Woi, setan Cipularang, makan tuh kencing gue," teriak John seolah menantang.
Udah lu, buruan masuk cepet, pintaku dengan nada yang kesal. Kami melanjutkan perjalanan. Sempat mengobrol beberapa saat, namun mereka akhirnya tertidur pulas, menyisakan diriku yang harus tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan. Aneh, aku tidak melihat John di kursinya. Kulirik lagi dari spion untuk memastikan, dan benar, tak ada. Woi, bangun woi! Aku panik dan membangunkan teman-teman. John mana John? Seketika ku injak rem. John di mana? John hilang anjir, kata Bram yang panik. Itu dia John. Terlihat John berada di pinggir jalan. Ia melangkah gontai menuju semak-semak belukar yang berada di samping tol. Ia semakin jauh melangkah. Kami pun berusaha turun dan mengejarnya. Tanpa berpikir panjang, sesuatu yang ganjal. Termasuk kalau dia tertinggal, harusnya dia berada jauh di belakang. Dan aku sangat yakin John tadi sudah masuk mobil dan sempat bersengkrama. Belum sempat kami berhasil mengejar, John sudah menghilang begitu saja di tengah kegelapan. Mataku membelalak, berharap menemukan sosok John. Namun tak juga kudapati. Ya Tuhan, seketika aku sangat merinding. Aku Bram. Semenjak John menghilang secara misterius, aku mengalami kejadian demi kejadian aneh. Ada sesuatu yang sepertinya mengikuti setiap hari. Entah apa, badanku semakin hari semakin berat. Tapi berat badan tidak bertambah. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan tol Cipularang yang pernah kulewati bersama teman-teman dulu. Apakah ada setan yang mengikutiku ke rumah? Aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Tapi aku tidak bisa lari dari hal-hal yang ganjil yang hampir setiap minggu ku alami. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Perutku lapar. Segera aku turun ke lantai 1 untuk memasak mie instan. Sengaja aku tidak menyuruh Pi Inah. Kasihan, dia sudah bekerja seharian. Lagi pula hanya masak mie instan saja. Itu hal yang mudah. Tapi sebelum aku sampai di dapur, kulihat Pi Inah sedang mengiris bawang. Aneh, biasanya dia jam segini sudah tidur. Sengaja aku bersembunyi di balik dinding. Aku benar-benar curiga kalau itu bukan Pi Inah, sebab dia mengiris bawang dengan tidak wajar. Ia menggerakkan pisau layaknya memotong daging. Pisau itu dihentak-hentakkan dengan keras, padahal cuma bawang. Dan benar saja, saat Pi Inah berpindah tempat untuk meraih sesuatu, dia tidak berjalan. Ia justru meloncat-loncat seperti pocong. Wajahnya juga sangat datar dan tatapannya kosong. Sumpah, bulu kuduku merinding. Bram, kamu lagi ngapain? Suara bapak yang mengejutkanku. Duh, bapak bikin kaget saja. Pak, lihat Pi Inah, kayaknya kesurupan deh. Mana? Mataku kembali melihat semula Pi Inah berada. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di dapur. Pandanganku mencoba menyisir setiap sudut dapur. Tak ada. Pi Inah menghilang begitu saja. Kamu ngayal aja Bram. Bapak menepuk kepalaku dengan koran yang ia pegang. Ia lalu balik badan dan pergi ke kamar. Bukan hanya kejadian ganjil malam itu saja, ada yang lebih gila. Itu terjadi di kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk dari luar tanpa ada suara yang memanggil. Ketika aku buka pintunya,
kutemukan sebuah tali putih terbuat dari kain seukuran 1 meter. Tali itu kusut dan begitu kotor. Bahkan tali itu juga berbau busuk. Aku curiga kalau itu adalah tali dari kain kafan. Satu hal lagi yang membuatku sangat takut dan cemas. Suatu hari, aku sedang berjalan di lorong rumah sakit. Waktu itu sedang menjenguk tante yang sakit. Ada seorang anak perempuan, kira-kira umurnya sekitar 10 tahunan. Ia terlihat tengah duduk di atas kursi roda. Saat aku melintas di depannya, ia justru menangis sejadi-jadinya. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arahku. Pocong! Pocong! Itu pocong! Ia menangis, lalu mengamuk. Tanpa menghentikan tangisannya, ia menyuruhku pergi dari hadapannya. Hal itu membuatku bingung. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Kulihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa juga. Tak kutemukan siapapun. Apalagi sosok pocong seperti yang dikatakan bocah itu. Semua kejadian itu begitu ganjil bagiku. Dan yang paling mengganggu, kenapa badanku semakin hari semakin berat saja. Seperti ada sesuatu yang menimpa bahuku. Bahkan terkadang sekujur tubuhku juga terasa panas. Bram, gue ngerasa ada yang aneh sama hidup gue akhir-akhir ini, kata Dian. Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah berjalan 5 tahun. Gue juga ngerasain hal yang sama, Di. Kami berdua duduk di sebuah kafe, menikmati kopi robusta. Dia bercerita banyak hal aneh yang ia alami setelah kejadian tol Cipularang. Katanya, suatu malam saat Dian hendak tidur, ada seseorang yang bersiul di kamarnya. Dia mencoba mematikan lampu dan memejamkan mata, tapi suara siul itu datang lagi. Gue ngerasa dia ngikutin gue, tambah Dian sambil menyeruput kopinya. Sama, aku juga seperti itu. Aku pun menarik napas berat. Gue ngerasa kita diikutin pocong. Gue nemuin tali kain kafan di rumah. Serius lu, Bram? Iya, ada yang gak beres nih. Lu tahu hal gila yang gue alami baru kemarin? Gue kan selfie di dalam kamar sendiri. Nih, lihat hasil fotonya. Ia menyodorkan smartphone-nya. Aku melihat ada sosok lelaki dengan wajah samar dan rambut gondrong di foto itu. Hapus, Di. Udah gak bener ini kita. Pasti gara-gara kejadian di tol Cipularang waktu itu. Aku berdecak kesal. Bulu kuduku merinding. Di perjalanan pulang, aku dan Dian tidak mengobrol. Kami sama-sama bingung tentang apa yang terjadi pada hidup kami. Tatapan Dian kosong ke arah jalan, sedangkan aku fokus mengemudikan mobil. Mobil yang aku kendarai melintasi perumahan elit yang sepi. Hanya ada pohon-pohon beringin yang berjejer di sepanjang jalan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintasi di komplek ini. Tiba-tiba saja, ekor mataku melihat 3 orang perempuan berpakaian kebaya, sarung kain batik, dan konde. Mereka memandangi ke arahku dengan tatapan tajam. Ku berhentikan laju mobil. Kulihat wajah pacarku penuh dengan bedak yang baunya menyengat. Aku tidak pernah mencium bau bedak semenyengat itu. Bedaknya sangat tebal dan acak-acakan sampai berhamburan di jok mobilku. Lalu ia keluar dari mobil tanpa berbicara apapun. Saat aku hendak menyusulnya, aku terkejut dengan apa yang kulihat di hadapanku.